Oke, ada dua pertanyaan dari teman kalian. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk, Eki silakan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Eki yang sudah memimpin doanya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Suci dan Abdi. Mana itu? Mengikuti kegiatan LKS. Oke, mengikuti kegiatan LKS. Itu kegiatan sekolah kita juga, jadi mereka izin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa materi kita kemarin? Ya, Alka? Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke, fungsi dan peran Pancasila dalam Kehidupan bangsa dan negara. kehidupan bangsa dan negara. Ada yang tahu kedudukannya? Siapa? Oke, silakan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, itu kedudukan Pancasila ya. Kasih tepuk tangan buat Pancasila. Ada lagi tentang peran Pancasila? Ya, Pak. Oke, Jun. Peran Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, peran Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, peran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, peran Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, peran Pancasila sebagai filsafat yang tidak membuat mempersatukan bangsa Indonesia. Oke, kasih tepuk tangan. Lancar banget jawabannya ya. Oke, terima kasih Jun. Untuk pelajaran kita kali ini, materi kita kali ini ada hubungannya dengan pelajaran kita sebelumnya. Nah, itu nanti akan saya tampilkan di video. Oke, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan menyimak materi pembelajaran dengan media video ini, peserta didik mampu menjelaskan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan sistem pembagian kekuasaan secara terperinci. Nah, bagaimana isi videonya? Kita akan lihat. Nah, ini nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu materi kita. Untuk selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia sistem pembagian kekuasaan negara. Bagaimana telah saya sampaikan di tujuan pembelajaran kita tadi, ada sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, mari saksikan video berikut. Pernah ada yang bertanya, sistem pemerintahan Indonesia ini seperti apa sih? Nah, sistem ini kali ini dalam segmen edukasi akan menjelaskan lebih lengkap mengenai sistem pemerintahan Indonesia dalam bentuk video yang berikut. Apa sih pemerintahan? Pemerintahan Indonesia itu punya prinsip otonomi daerah yang luas dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi
contohnya, eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu lembaga peradilan kalau ada pelanggaran undang-undang. Nah, ketiga lembaga ini disebut sebagai trias politika, yang artinya kekuasaan politik yang dijalankan oleh tiga pilar. Selanjutnya, setelah melihat video ini, apa yang kalian temukan dalam video kita yang video itu? Oke, kamu? Sistem pemerintahan Indonesia otonomi daerah. Oke, sistem pemerintahan otonomi daerah. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Oke, silakan. Sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Masih ada yang lain? Oke. Bentuk pemerintahan konstitusional. Bentuk pemerintahan konstitusional. Next, ada lagi? Ya, Pak. Oke, yang lain silakan. Sistem politiknya demokrasi Pancasila. Sistem politiknya demokrasi Pancasila. Bahasa demokrasi itu tidak asing lah ya, sering dengar lah ya, sering nonton TV ada dengarnya. Oke, ada lagi kemarin? Ya, Pak. Oke, silakan. 3 lembaga penyelenggaraan pemerintah, 1 eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Oke, nah itu ya yang Anda dapat dari tayangan video tersebut. Nah, beberapa dari teman kalian sudah menjawab apa yang mereka temukan dari video itu. Jadi semuanya itu benar. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang apa yang sudah saya tayang tadi ya. Pengertian pembagian kekuasaan. Oke. Pengertian pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan proses memecahkan atau memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya menjadi beberapa bagian. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi menurut yang lain. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Itu menurut Kusnardi dan Harmaili Ibrahim tahun 1988 halaman 140. Oke, itu paham ya? Oke, next. Nah, kekuasaan itu dibagi dua. Ada kekuasaan vertikal dan kekuasaan secara horizontal. Nah, kita akan bahas dulu secara kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, contoh antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal. Itu secara vertikal. Nah, kekuasaan horizontal menurut Montesquieu dibagi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif itu membuat undang-undang. Nah, yang membuat undang-undang. Terus kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga yudikatif itu mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Kekuasaan horizontal menurut John Locke. Ya, ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan federatif. Nah, ada beda. Bedanya di federatif. Dari ketiga itu yang bedanya ya. Apa itu? Kekuasaan legislatif masih sama, itu membuat undang-undang. Terus yang kedua eksekutif masih melaksanakan undang-undang. Ada yang beda, federatif. Apa itu? Melakukan hubungan diplomatik dengan
negara-negara lain. Nah, menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Paham itu ya? Ada perbedaan kekuasaan horizontal antara pendapatnya Montesquieu dengan John Locke itu di kekuasaan yudikatif. Itu aja perbedaannya. Yang lainnya masih sama. Oke, next. Nah, di sini ada sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, negara kita sendiri, negara kita tercinta, Indonesia. Nah, di sini menurut kalian di Indonesia itu mengandung sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu mengandung sistem apa ya? Montesquieu. Ya, berarti menggunakan kekuasaan legislatif, eksekutif dan legislatif. Next, oke, kekuasaan horizontal di tingkat pemerintahan pusat. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yang keempat ada kekuasaan konstitutif, yang kelima ada kekuasaan eksekutif, dan yang keenam moneter. Kekuasaan sekarang kekuasaan horizontal tingkat pemerintahan daerah lebih kecil lagi ya. Tadi di pusat, ini daerah. Yang pertama itu ada DPRD, tingkat provinsi, yang dipimpin oleh gubernur. Terus DPRD tingkat kabupaten atau kota, yang pimpinnya bupati atau wali kota. Sekarang kekuasaan secara vertikalnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu sistem pemerintahnya yang ada di Jakarta atau ibu kota, di pusatnya sana. Nah, terus pemerintah daerah itu yang ada di provinsi, kabupaten atau kota. Itu dari materi yang sudah saya bahas tadi, yang sudah kalian dengarkan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan kamu. Perbedaan pembagian kekuasaan dengan pemisah kekuasaan menurut Bapak secara pribadi. Oke. Nah, selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Oke. Legislatif, eksekutif, yudikatif, apakah ada di pemerintahan daerah? Ada dua pertanyaan dari teman kalian. Yang pertama adalah yang pertama itu adalah pemisahan dan pembagian. Itu pemisahan itu diadakan agar tidak ada saling tumpang tindih untuk kebijakan. Contohnya DPR tidak mencampuri urusan MA atau Mahkamah Agung. Terus pembagian itu sistem pemerintahan tidak dipegang oleh satu orang saja. Contoh kecilnya saja ya, itu seperti ketua kelas, wakil, terus ada sekretaris, ada bendahara. Jadi ketua kelas itu tidak bekerja sendiri. Ada wakilnya, ada sekretarisnya, terus ada bendahara. Sampai situ paham ya? Nah, yang kedua, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu ada nggak di daerah ya? Nah, di daerah itu ada. Contohnya kalau legislatif itu DPRD. Nah, tahu kan DPRD? Nah, itu ada. Eksekutifnya gubernur, bupati, terus ada wali kota. Terus yudikatif apa itu yang ada di sana? Pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri. Kalau bahasanya ada Kejari, Kejaksaan Negeri. Nah, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Nanti kita akan bagi kelompok. Nah, ini kita bikin 3 kelompok aja. Satu kelompoknya itu 6 orang, tapi karena ada 2 yang tidak masuk, nanti digabungkan kelompok ini aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
kita akan bahas nanti saya akan bagikan di LKPD ini. Ya, saya bagikan satu-satu nanti kelompoknya kalian diskusi. Oke? Oke. Ya. Wah, karena waktu kita sudah habis, diskusi kita pun selesai ya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Atau ada kesulitan? Ya. Ya Pak. Oke, Jun silakan. Apakah ketika presentasi nanti kami semua harus maju atau perwakilan kelompok saja? Oke, untuk presentasinya nanti kita akan maju per kelompok atau semua anggota kelompoknya kita maju. Kita bikin meja di depan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan kepada Eki. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Eki. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, ya. Nah, oke, akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.